Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini aku bakal ngejelasin uh, tentang fitur yang ada di Bitaqwa app yang dibikin sama aku sama teman-teman aku, yaitu menu jadwal sholat. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang menu jadwal sholat yang pertama, yaitu yang kedua ada demo screen, yang ketiga ada bedah codingan. Nah, dalam bedah codingan ini cuma ada dua dua yang bakal aku jelasin, yaitu yang pertama ada XML-nya, XML jadwal sholat, yang kedua ada kelas menu jadwal sholat activity. Pertama aku bakal ngejelasin tentang menu jadwal sholat. Jadi menu jadwal sholat digunakan untuk mempermudah user mengetahui waktu sholat sesuai dengan tempat user berada. Di dalam fitur ini ada beberapa jadwal sholat yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada subuh, terbit, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Habis itu kita ke demo screen. Jadi ini pasti buka. Dia awal bakal muncul loading gitu. Nih, dia pasti bakal loading dulu. Nah, ini dia masih belum nyetingin si tanggalnya, dia belum nyetingin tempatnya sama. Jadi kalau misalnya belum ke setting tempatnya, jadi si jadwal sholat ini belum nyesuaiin sama tempatnya, ya karena belum dapet datanya. Nah, tapi langsung dapat. Kita lagi di Bogor, habis itu subuhnya 4:03, terbitnya lewat 15:19, zuhurnya 11:36, asarnya 2:11, tapi ini kayaknya salah, maghribnya 5:53, isyanya 7:01. Nah, habis itu kita bakal langsung next ke bedah codingan. Aku bakal ngejelasin menu XML-nya dulu. Di sini kita menggunakan scroll view buat biar ngebikin teman-teman bisa di scroll ke atas ke bawah. Habis itu kita ada concern layout, kita jadiin ini sebagai grupnya. Habis itu di dalam concern layout ini ada toolbar. Ini buat munculin toolbar. Habis itu kita ada navigation icon, ini yang buat yang si segitiga kecil ini. Kita panggil dari drawable, namanya IC baseline arrow back iOS 24. Habis itu kita masukin title-nya, kita panggil dari string, habis itu text menu jadwal sholat. Habis itu di sini juga text title text appearance buat nge-style si teks yang ada di toolbar appearance ini. Habis itu ada image view, kita panggil buat header. Ini kita panggil src buat panggil gambar dari drawable, background, header, jadwal sholat. Sini constraint end to end dari kanan gambar ke kanan screen, and start to start dari kiri gambar ke kiri screen, dari top to bottom dari atas gambar ke bawah. Ini toolbar menu jadwal sholat. Habis itu ada app compat text view. Ini kita pakai ID-nya, ID TV Date Pray. Habis itu teksnya November 3rd, berarti November 3. Tapi ini sebagai contoh aja, jadi biar dia nggak kosong, example. Jadi kan nanti dia bakal kesinkronasi sendiri sama kalian sekarang tanggal berapa, jam berapa gitu-gitunya kan. Jadi sebenarnya ini cuma buat example, jadi nggak harus kayak gini. Habis itu text size-nya 24 SP, end to end, start to start, to bottom. Habis itu di sini ada, kalau bisa dilihat di sini ada kayak location gitu. Nih, I feel icon location, berarti ini image view icon location. Habis itu panggil dari src drawable IC based on location on 24. Habis itu di sampingnya ada text view. Text view ini grafiknya center, berarti dia di tengah-tengah. Habis itu teksnya Mekah Arab Saudi, tapi ini bakal nanti kesinkronasi sendiri sama lokasi kalian di mana. Habis itu ada question lewat lagi. Habis itu kita bikin grup lagi sebagai kontainer jadwal sholat. Habis itu kita panggil margin topnya 48, margin bottomnya 16 dp, margin horizontalnya 24 dp. Terus ini kita panggil background. Untuk backgroundnya kita panggil dari drawable background rounded jadwal sholat. Padding horizontalnya 32, padding vertikalnya juga 8. Habis itu bottom to bottom, end to end, start to start, top to bottom. Ini buat ngaitin si kontainer si kontainer jadwal sholatnya ini. Habis itu ada app compat text view. Ini kita masukin teks di dalam si kontainer jadwal sholatnya. Habis itu kita masukin teksnya subuh. Habis itu sebelahnya lagi ada pray time. Jadi kayak jam berapa itu di sini.
teksnya 0000, margin N-nya 16 dp, font family-nya Poppins medium. Habis itu ada ini app compat image view, kita bikin ID-nya ID EV Pray Subuh, margin topnya 16 dp, kita panggil buat munculin gambarnya pakai src, nama dari drawable namanya image clock. Habis itu, nah di sini juga ada view. View ini sebagai pembatas antara si jadwal subuh sama bawahnya, yaitu jadwal terbit. Jadi sama aja kayak di bawah punya ada divider juga. Terus udah backgroundnya kita masukin backgroundnya pakai teks, pakai code color. Sudah. Ini ke bawahnya sama semua. Diulang-ulang terus nih. Ini. Nah, tapi di bawah sini ada progress bar. Jadi, kalau misalkan si aplikasi ini lagi nyoba buat ngambil data lokasinya, harinya, jamnya, itu kita pakai progress bar. Nih, ada loading gini. Nama ID-nya PB, itu progress bar jadwal sholat. Stylenya Android ATTR progress bar style. Habis itu udah sih sama semua. Ya, pokoknya kayak gitulah. Sekarang kita bakal next ke kelasnya. Jadi untuk project kali ini kita pakai namanya view binding nih. Jadi view binding ini bisa ngegantiin kerjanya find view by ID. Kita nyari ID, jadi find view, nyari view dari ID-nya. Jadi binding ini itu udah kita masukin dari Gradle. View binding enable true. Habis itu kita bikin kelas di habis itu tambahan ada XML juga sekaligus. Habis itu nih binding activity manager soal binding .inflate layout inflator itu kita panggil variabel udah kita buat. Habis itu kita bikin variabel view, di dalamnya ada binding, habis itu root. Set content view, kita ngesetting kontennya, terus ada set support action bar buat nampilin si toolbar. Habis itu ada private fun init view. Di sini ada kita bikin variabel, nama variabelnya C karena biar gampang, sama tick 2 date sama dengan calendar get instead.time. Ini buat jadi variabel ini gunanya buat ngambil waktu sekarang. Terus di sini juga bikin variabel baru, variabel df. Itu sama dengan simple date format, pattern edd localed get fault. Itu buat format untuk waktu saat ini. Jadi ini hari, dd ini tanggal, mmm itu bulan. Habis itu kita bikin variabel baru lagi namanya formatted date titik 2 string sama dengan df titik format c. Itu kegunaan satu kode ini, satu baris kode ini itu buat nampung data atau tanggal yang udah diformat atau ditampung. Habis itu binding tv.text sama dengan formatted date. Itu buat nampilin data yang udah diformat pada tv.pray. tv.pray itu yang tadi yang ada ini. Bentar. Nih. Ini tv.pray namanya. Habis itu kita ada juga ini get data jadwal sholat, itu kita ngebuat function untuk ngedapetin data dari jadwal sholat. Nah, habis di dalamnya ada variable df, ini kita panggil lagi simple data format dd. Ini sama kayak yang tadi ini, cuma bedanya ini formatnya sesuai tahun, bulan sama hari. Kalau tadi kan hari, tanggal sama bulan. Habis itu di sini ada variable client, kita bikin variable client sama dengan assign http client. Jadi assign http client ini function bawaan dari library-nya. Jadi nggak perlu kita bikin function juga, udah ada di library-nya. Habis itu kegunaannya itu buat ngeakses function di kelas http. Habis itu kita bikin variable URL. Nah ini itu URL yang bisa dibilang dari API. Jadi kita ngegunain URL dari API. Yang API itu singkatan dari Application Programming Interface. Habis itu ada client.get URL object assign HTTP response handler, itu getnya ini buat ngedapetin data dari API, si API URL nih. Habis itu ini satu
ini itu buat data yang bakal muncul kalau misal sukses atau berhasil. Jadi kalau dia muncul bakal kalau misalkan berhasil bakal kayak gini. Habis itu ada binding.pwjadwal visibility sama dengan view invisible. Jadi pertama view invisible ini ngebikin loadingnya jadi nggak terlihat atau jadi nggak muncul. Terus guna satu baris ini itu buat nyeting si progress bar ini, yang loading tadi warna biru itu. Terus di sini ada file response sama dengan response body let string in itu buat membuat objek respon. Habis itu di sini ada try buat nyobain apakah datanya itu berhasil didapetin atau enggaknya. Terus di sini buat nampilin data waktu jadwal sholat pada text view dari server. Ada binding TV playtime subuh, terbit, zuhur, asar, maghrib, isya, dan ada TV location. Terus ini ada catch satu ini. Ketika datanya error, dia bakal nangkap errornya biar nggak terjadi force close. Force close itu yang langsung ke exit keluar dari aplikasinya. Nah, di sini juga ada override fun on failure. Itu kalau misalkan datanya gagal buat di request. Terus ini ada binding PB jadwal sholat lagi. Ini kegunaannya sama kayak yang tadi di atas ini, buat nyeting progress bar. Habis itu ada variabel, kita bikin variabel error message sama dengan when status code. Jadi itu bakal munculin error message. Nah, jadi macam-macam error message itu ada yang pertama 401. 401 ini fungsinya, jadi kalau misalkan salah masukin username atau password, atau emang belum terdaftar di website si API ini. Mana API-nya tadi? Ini API-nya. Terus di sini kalau misalnya ada 401 artinya bad request. Habis itu ada 403 yang artinya kesalahan permission saat mengakses alamat sebuah website. Nah, habis itu munculnya dia forbidden. Habis itu yang terakhir ada 404 itu kalau misalkan kita salah masukin URL atau typo. Habis itu ini ada else status code error message. Jadi satu code ini itu buat bantu nampilin message-nya. Habis itu toast make text itu buat sebagai warning kalau misalkan datanya ini error, nggak bisa diambil. Sini ya udah biasa lah ya, udah sering dipakai. Ini override fun on option select item selected itu buat ngebantu nampilin si toolbarnya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.